dan keterlibatan saya juga bermanfaat. Dan kalau tidak ya saya harus tahu diri juga dan mungkin harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membahas mengenai deklarasi kami ya. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dilakukan tadi ya, saat video ini dibuat pukul 10.00 ya, lewat sedikit lah ya, ditunggu proklamasi Pegangsaan Timur Durun nomor 56 Jakarta ya, tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masih hafal nggak? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan kita tahu bahwa deklarasi kemerdekaan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah piagam pernyataan kemerdekaan kita yang lengkap ya. Dan semangat itulah yang melandasi kami, paling tidak. Itu yang berusaha ingin ditampilkan. Nah, hanya memang saya ingin di tengah euforia ya, saya ingin berefleksi. Jadi tadi saya terharu, ada Sobat RH sekalian yang dari Manado. Dia bilang, kok tahu dari mana? Tahu dari channel RH, Refli Harun. Dan dia bilang baru tadi pagi dia terbang dari Manado ke Jakarta. Luar biasa ya. Ada juga yang tadi yang bilang dari Sumatera Utara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi terima kasih atas dukungan Sobat RH sekalian atas deklarasi tersebut. Saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih ya. Tapi refleksinya adalah memang setelah deklarasi tersebut saya diundang interview oleh televisi, kemudian ada juga interview BBC. Ya, tentu mereka akan mempertanyakan seperti apa kami itu. Saya berusaha menjawab tentu sebisa saya. Yang saya tangkap dari pernyataan jati diri kami yang pernah saya bacakan di sini, kemudian juga dari deklarasi yang dibacakan tadi, di mana saya mendapatkan bagian membacakan nomor 4 dari tuntutan itu. Nanti saya mau membacakannya lagi ya, karena bagi saya itu pertanggungjawaban juga, karena saya membacakannya di masyarakat umum, di depan khalayak ya. Jadi yang bisa ditangkap, kami itu adalah gerakan moral movement. Tapi orang bilang, waduh nggak mungkin ini kan gerakan politik. Saya ingin menangkap pernyataan dan perkataan dari Din Samsudin ya, berusaha menerjemahkannya secara baik, karena masing-masing kan kadang-kadang punya imajinasi yang kadang-kadang bisa berbeda menerjemahkan sesuatu. Tapi yang namanya gerakan moral atau moral movement tersebut tentu tidak terlepas dari masalah politik. Tidak terlepas dari gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan sosial budaya, gerakan hukum ya. Karena itulah yang dipersoalkan. Jadi kita mempersoalkan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum tentunya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa yang membedakannya dengan gerakan politik semata, gerakan moral ini? Yang membedakannya adalah value, nilai. Kenapa misalnya Sobat RH sekalian, saya tertarik untuk katakanlah berpartisipasi, menjadi bagian dari deklarator, walaupun tentu bukan saya yang berkontribusi mempersiapkan semua ini. Saya termasuk orang yang datang ya kan, ikut menikmati saja sebenarnya. Yang capek ya teman-teman yang lain tentunya, yang
dari semalam itu sudah mempersiapkan ini semua ya. Tapi ini ya yang saya lihat adalah misalnya ada yang katakanlah menyayangkan ya, sayangkan Refli Harun masuk kami Abdillah Toha, ini jelas gerakan politik bukan gerakan moral. Jadi saya sebenarnya begini, punya refleksi sobat era sekalian, ini adalah tantangan justru bagi kami. Jadi sebenarnya ini kan baru deklarasi. Jangan menganggap bahwa ini puncak. Karya selanjutnya justru dituntut oleh masyarakat. Kami harus membuktikan bahwa mereka benar-benar sebuah gerakan moral. Gerakan moral itu adalah gerakan yang berbasiskan pada nilai, value. Nah, saya berusaha menjelaskannya. Value-nya apa, nilainya apa? Nilainya itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar kita, landasan ideal ya, dan kemudian landasan konstitusional. Jadi yang saya bayangkan adalah kami itu bicara mengenai soal hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab seorang pemimpin kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana membangun kemanusiaan, bagaimana membangun persatuan, bagaimana membangun demokrasi atau kerakyatan, bagaimana membangun atau menciptakan keadilan sosial. Berikut instrumen-instrumen konstitusional dan operasionalnya. Jadi disitulah kami harus mengisi ruang-ruang tersebut bila mana pemerintah lalai, pemerintah tidak mengerjakannya, tidak ada kapasitas untuk mengerjakannya dan lain sebagainya. Dan seperti gelombang ya, mungkin kadang keras, kadang lembek dan lain sebagainya. Jadi value itu yang saya bayangkan adalah ya dimanapun kita bicara tentang kebaikan, bicara tentang yang seharusnya dilakukan, what to do. Nah, jadi tidak berbicara mengenai bagaimana merebut kekuasaan. Kalau bicara bagaimana merebut kekuasaan, saya nggak tertarik pastinya dengan kami ya kan. Kenapa? Karena mengganti orang tanpa menciptakan bangunan sistem yang baik itu nggak ada gunanya. Jadi negara ini membutuhkan sebuah sistem yang baik. Saya kasih contoh sobat era sekalian ya. Kalau 2024 nanti pemilihan presiden dan presidensial threshold tetap diterapkan seperti yang sering saya katakan, percuma saja. Karena presidensial threshold akan menyebabkan cukong membeli partai-partai politik, lalu membiarkan partai di luar istana untuk mengajukan satu calon agar terjadi pilpres. Karena satu calon saja deadlock, tidak jelas apakah bisa dilanjutkan melawan kotak kosong, tapi rasanya tidak. Karena berkali-kali saya membaca Undang-Undang 7 2017, dia tidak ada ujungnya ketika bicara mengenai calon tunggal. Nah, karena itulah sobat era sekalian, kita harus membangun sistem itu. Nah, sistem yang mau dibangun, saya membayangkan kami harus teriak mengenai penghapusan presidensial threshold. Seperti itu misalnya. Kami harus teriak penghapusan threshold di pilkada. Kami harus teriak mengenai sistem pemilu yang men-trigger money politics, vote buying, juga candidacy buying dan lain sebagainya. Kami harus teriak mengenai pelemahan KPK. Kami harus berteriak mengenai ya ada kecenderungan misalnya peran TNI lagi, peran Polri aktif di dalam wilayah-wilayah sivil sehingga bisa merusak yang namanya civilian supremacy. Nah, nilai-nilai yang baku, yang bagus inilah yang sebenarnya harus diperjuangkan oleh kami. Jadi bukan merancang bagaimana mendudukkan seseorang dalam jabatan. Misalnya kalau targetnya cuma mau menjadi menteri, waduh kecil banget ya kan. Targetnya mau mendudukan orang sebagai presiden, waduh kurang kerjaan ya. Karena itu bukan berjuang untuk nilai namanya, tapi berjuang untuk orang. Tentu orang seperti saya nggak tertarik kalau berjuang untuk mendudukan seseorang. Tapi kalau value-nya sudah benar ya, kemudian sistemnya sudah kita perbaiki, nah orang bisa kita pilih, cari orang yang terbaik. Itu yang namanya primus inter pares. Jadi kalau kita diajarkan zaman keyakinan kita kan, khalifah zaman siapa, orang menjadi pemimpin itu ya tunjuk-tunjukkan, bukan wah saya yang cocok jadi pemimpin, nggak begitu.
Dia ciptakan sistem yang baik dulu, lalu kemudian dicarilah orang yang terbaik di antara orang-orang yang ada untuk memimpin sistem itu. Kalau kita enggak, sistemnya kita bikin sempit, ya kan? Kecil sekali, cuma 2 slotting saja, lalu kita di fait accompli memilih 1 dari 2 orang, misalnya begitu. Kan buruk sekali sistem yang seperti itu. Jadi jangan heran kalau kemudian kita komplain dengan pemimpin-pemimpin kita yang terpilih. Karena pemilu yang men-trigger penggunaan politik uang, candidacy buying, dan lain sebagainya. Dan orang tahu untuk terpilih harus bayar. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perjuangan value itu adalah perjuangan yang sangat indah. Kenapa sangat indah? Kita tidak pernah salah, kita tidak pernah keliru. Karena kalau kita memperjuangkan orang jadi, kita kecewa. Orang tidak jadi mungkin juga kita kecewa. Maksudnya kalau orang jadi, kita kecewa karena kita tidak terangkut misalnya. Atau dia tidak jadi, kita kecewa juga karena kita tidak bisa mendapatkan bagian dari jabatan atau kenikmatan tersebut. Nah, kalau niatnya seperti itu, saya kira tidak ada moral movement yang akan berhasil. Karena niatnya adalah mengincar kekuasaan atau mengincar jabatan, sekedar mengincar kekuasaan dan mengincar jabatan. Bukan melihat bahwa jabatan atau kekuasaan itu sebagai amanah. Tapi kalau melihat kekuasaan dan jabatan sebagai amanah, ya kita santai saja. Kita menjabat syukur, tidak menjabat juga ya santai juga, biasa-biasa saja. Tetap menjalankan peran fungsi kontrol sebaik-baiknya. Karena yang kita perjuangkan itu value, nilai. Nah pertanyaannya adalah, nilai apa yang harus kita perjuangkan? Kalau kita balik kepada Pancasila, sobat era sekalian, pertama nilai ketuhanan. Kita tidak boleh membiarkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang anti agama. Bangsa yang memisahkan secara ekstrim urusan agama dan urusan negara. Tidak boleh. Tidak boleh kemudian ada anasir-anasir yang membenci pemeluk atau kelompok agama tertentu misalnya. Jadi kita harus menghargai kehidupan keagamaan tersebut. Kenapa? Karena itulah yang menjadi panacea kita sesungguhnya dalam hidup ini. Coba bayangkan. Kalau tidak ada pemikiran tentang akhirat misalnya, tidak ada pemikiran tentang dosa, tentang neraka dan lain sebagainya, mungkin semua kita akan menjadi anarkis. Mungkin kita akan merebut hak orang lain dengan gampang, dengan mudah. Mungkin kita akan bisa membunuh orang dengan mudah, hanya takut dengan polisi saja. Kita bisa korupsi sebesar-besarnya, karena kita tidak takut dengan penegak hukum, karena kita merasa penegak hukum bisa kita bayar misalnya. Tapi kehidupan keberagamaan itulah yang kadang-kadang bisa mengerem kita. Jadi ada rohani yang kita jaga. Nah, ini tidak boleh didikotomikan. Kita harus membentuk sistem ketatanegaraan yang baik, tapi juga memberikan kehidupan privat keagamaan ini juga baik, yang difasilitasi oleh negara. Itu satu. Kehidupan atau nilai apa lagi yang harus kita perjuangkan? Nilai kemanusiaan, humanity. Ya. Jadi nilai kemanusiaan itu adalah nilai-nilai yang menempatkan manusia itu sebagai subjek. Wah, ini kayak pelajaran Pancasila ya, pelajaran PMP dulu. Memang begitu. Sayangnya hal-hal seperti ini tidak pernah kita temukan lagi. Nilai persatuan juga begitu. Sudah saya katakan, tidak bisa yang namanya pemerintah dikritik sedikit mengatakan, wah ini barisan sakit hati dan lain sebagainya. Lalu menggerakkan para buzzer dan kemudian para juru bicara istana untuk menghantam. Saya baru saja berdebat dengan seseorang, tidak perlu saya sebutkan namanya, saya jelaskan apa itu moral movement dan lain sebagainya. Muncullah kata-kata kasar. Barisan sakit hati, persekongkolan, menjatuhkan, makar dan lain sebagainya. Saya bilang, apa begitu ya? Juru bicara pemerintah atau istana atau mereka yang mengendorse kekuasaan gitu. Ditanya, wah, apakah ini gerakan beroposisi kepada Jokowi? Saya mengatakan ya pastilah beroposisi kepada pemerintah, dan pemerintah itu presidennya Presiden Jokowi. Jadi kalau dikatakan beroposisi artinya kita berusaha membangun check and balances, ya, membangun bagaimana kita bisa mengisi ruang kosong check and balances, karena kadang-kadang lembaga-lembaga formal tidak menjalankan fungsinya secara baik. DPR misalnya, ya bisa dikatakan oposisinya kan lumpuh. Hanya PKS yang betul-betul paling tidak terlihat beroposisi. Dua lainnya, partai luar istana, Demokrat dan PAN, kan tidak terlihat. Bahkan Ketua Umum PAN bicara mau menjadi mentor Gibran Rakabuming.
Jadi bagaimana dia mau beroposisi? 6 lainnya kan sudah dikuasai oleh istana. Karena itulah peran civil society seperti kami ini yang bisa mengisi ruang kosong tersebut untuk melihat nilai-nilai Pancasila itu. Nilai kerakyatan juga begitu. Kita kan sedih. Sejak 2016 kita bukan lagi negara bebas tapi partly free. Jadi ada selalu kekhawatiran saya kalau ngomong seperti ini, takut nanti dipermasalahkan di ranah hukum, takut diancam sana, takut begini, takut begitu. Kalau begitu kita tidak pernah merdeka. Kalau kemudian kita takut mengungkapkan pikiran dan hati nurani kita. Padahal pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Bayangkan coba. Ini kadang-kadang kita mengungkapkan pikiran dan hati nurani takut. Jadi menurut saya kami harus berpikir ke arah sana agar negara ini tidak berkembang menjadi negara yang otoritarian. Kami juga harus berpikir mengenai yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana keadilan tersebut bukan untuk sekelompok orang ya, konglomerat misalnya, atau para pengusaha yang bisa memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. Tapi bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya kalau kita kaitkan dengan kekayaan negara. Nah, kami itu harus berjuang di wilayah itu. Di wilayah konstitusi, di wilayah landasan Pancasila, landasan ideal kita, di wilayah etik dan lain sebagainya. Jadi, mudah-mudahan tidak sibuk memikirkan siapa yang bakal berkuasa. Ya kan? Tapi kalau masyarakat bergerak sendiri, katakanlah masyarakat tidak setuju lagi dengan presiden yang ada, lalu menginginkan presiden yang lain, ya itu secara alamiah tentu bukan urusannya kami harusnya. Itu yang saya dengar dari Profesor Din Samsudin ya. Itu urusan rakyat sendiri. Silakan rakyat menentukan, mengambil sikapnya sendiri. Tapi sikap kami adalah sikap yang harusnya memperjuangkan value. Jadi saya ini bicara pedang bermata dua. Di satu sisi saya ingin membidik kami sendiri, tolong dong konsisten. Sebagai moral movement Anda harus konsisten, tapi juga ingin menerangkan kepada masyarakat. Jadi separuh ngalam ya. Tapi mudah-mudahan bukan karena ingin membesar-besarkan, tidak. Ini baru deklarasi. Justru harus membuktikan diri bahwa memang ini gerakan yang serius. Saya waktu membaca tuntutan itu terus terang saja khawatir, takut, karena ini kan ada pertanggungjawabannya juga, paling tidak pertanggungjawaban bagi diri saya ketika saya membaca tuntutan yang keempat itu yang bisa nanti dilihat di pemberitaan media, dan mudah-mudahan ada video recordingnya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan kehadiran kami ini bermanfaat sebesar-besarnya bagi kita semua, dan keterlibatan saya juga bermanfaat. Dan kalau tidak ya saya harus tahu diri juga, dan mungkin harus pamit kalau tidak ada manfaatnya sama sekali bagi perbaikan bangsa ini ke depan dengan perbaikan kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!